Ya, hari ini tanggal 26 ya. Di bagian ketiga untuk update saham. Ini berarti updatean tanggal 26. Tanggal 6, teman-teman. Sorry. Ini tanggal 6 bulan 12. Updatean berarti untuk yang hari kemarin ya, tanggal 5 ya, bulan 12. Jadi ini bagian ketiga. Ini masih di tanggal 5 berarti, cuman di-uploadnya pagi-pagi dan dibikinnya pagi-pagi ya. Baik teman-teman, sebelumnya silahkan dibaca dulu bagi yang baru gabung. Dan sembari teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini ya, yang telah nge-like, nge-subscribe, memberikan komentar yang luar biasa. Itu komentar-komentar teman-teman silahkan dibaca mungkin di bawahnya ya. Itu bisa menambah asupan positif buat teman-teman. Nah teman-teman yang telah memberikan thanks gift super juga terima kasih ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua digantikan dengan 10 kali lipat dan diberikan keberkahan di setiap aktivitasnya ya. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan ya. Setiap hari itu kita harus jaga kesehatan ya. Kesehatan mental ataupun kesehatan badan. Baik teman-teman, jangan sampai kita itu di market malah uring-uringan. Santai saja teman-teman. Di mana di bawah di situ ada atas, di mana ada atas di situ ada bawah. Setiap saham itu pasti begitu. Mau fundamentalnya, mau sebandar-bandarnya, mau TA-TA-nya, tetap teman-teman prinsipnya beli saham itu di bawah, jual di atas gitu ya. Jangan sampai kita beli di atas, orang lain pada cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembukaannya. Kita langsung saja update ke PGO ya. Ini PGO teman punya kita juga sama. Untuk untuk updateannya ya. PGO kemarin pas banget melintasi garis yang saya gariskan ya di angka 1000 ya. Di angka 1000 ya kita hapus ya karena sudah mencapai target untuk kenaikannya. Dan ini menimbulkan kenaikan baru teman-teman. Ini adalah skandal kenaikan baru. Andaikan dia turun pun suatu saat dia akan ke sini. Ya, ini mudah-mudahan lagi putar balik juga sama-sama teman-teman ya. Dan garis yang saya gariskan juga di ini udah ketembus ya. Bagus teman-teman, ini pas banget di batas garisnya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, cuman masalahnya teman-teman ya, si MA10-nya itu masih menuju ke bawah ya. Belum ada maaf bukan per hari ini, per hari kemarin gitu ya. Masih Bandar Poren melakukan penjualan yang masif, apalagi selalu lumayan besar ya, hampir 7 miliar. Bandar lokal juga sama lagi melakukan penjualan yang luar biasa. Nah teman-teman perhatikan untuk porennya siapa yang ngejual. KZ, CC, AKB, KTP ya belum sampai sekarang belum ada yang nerima untuk untuk porennya. Nah domestik siapa yang nerima? PDXL teman-teman kita ya, ada YP gitu ya, ada XC juga teman. Jadi teman-teman lebih baik teman-teman nanti tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Ini memperebutkan berapa sih ini harga? Harga memperebutkan kalau ke atas ini lumayan 20% teman-teman. Kalau emang jutaan, benar-benar jutaan mah lumayan teman-teman. Untuk miliaran gitu biarnya 20% lumayan. Target saya itu di 1256 di sini ya, target saya nih 1255 lah. Karena ini PBB-nya saya menarikkan di atas harga wajar daripada emiten ini ya. Walaupun harga wajarnya sedang menurun, tapi saya yakin sih mau ke 1256 gitu. Cuman tinggal tunggu waktu aja. Mungkin teman-teman jangan lupa di sini ada support lagi ya di 910-nya, dan mudah-mudahan tidak jeblos di 963-nya. Kalau tanda-tanda kan sudah ada ya, tinggal kita tunggu aja konfirmasi daripada si Bandar Polen akumulasi lagi, karena sejak tanggal 22 Oktober dia terus melakukan distribusi. Baik teman-teman, langsung ke BP. BP sudah mencapai targetnya, cuman sama sama ini ya, sama shadow ya. Hati-hati teman-teman, ini udah keluar candle kembar ya. Ini karena kenapa? Ini sebenarnya teman-teman ini itu di di bandar lokal ataupun bandar akumulasi ya. Bandar polen dan lokal akumulasi, cuman ini diizinkan untuk naik dan turun sama bandarnya teman-teman ya.
Jadi teman-teman harap hati-hati aja ya. Jadi ini walaupun diizinin sama Bandar Lokal dan Poren, tetapi tetap kita harus hati-hati. Tanda kenaikan sudah saya hapus di sini. Saya hapus aja gitu ya. Ini baru yang nanyain karena baru mau beli nih. Jangan beli teman-teman, sedang udah tinggi soalnya ya. Kalau mau beli nanti koreksi aja. Ini juga udah kesampaian, tinggal satu lagi di sini ya. Nah, kalau teman-teman ada kenaikan, saya punya penurunan ya di angka 77. Nanti di angka sini nih. Nah, teman-teman nanti kalau mau beli di angka sini aja, di 66 aja. Kenapa? Karena kecenderungannya seperti itu untuk saat ini. Ya, perhatikan di sini nih. Kita cek deh. Kita cek and recheck untuk BP ya. Jadi BP sebenarnya sudah ketembus teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kemarin itu sudah ketembus untuk targetnya. Karena itu belum menyentuh sama sama si kandanya. Maka saya bilang udah belum tercapai lah. Nah ini teman-teman 2 kali udah menyentuh ke angka segini teman-teman. Tapi dia nggak kuat ya, mudah-mudahan sekarang kuat ya, mudah-mudahan. Untuk 3 tahunan perhatikan dia lagi menuju ke atas ya. Mudah-mudahan si kandanya ini ketembus ya di angka di 89 ya. Tapi dia harus koreksi teman-teman, harus koreksi. Andaikan dia tidak dikasih, mungkin ya mau ke sini aja gitu. Karena beberapa 2 kali, satu kali nih, 1 kali di sini, 2 kali di sini, 3 kali di sini. Jadi pada kemarin itu ini yang ketiga kalinya teman-teman. Ini yang ketiga kali percobaan. Dan biasanya kalau sudah naik ini suka suka dilempar dulu ke bawah. Nanti mungkin mau dijaga hanya di area sini aja teman-teman. Ya karena saya memperhatikan udah beberapa kali dia tahun ini aja ya, tahun ini aja dia cenderung bermain di angka sini ya. Lihat nih, dari mulai sekarang nih bulan bulan Agustus ya, kurang gede ya, bulan Agustus. Dan mulai bulan Agustus terus kemarin diangkat lagi bulan Oktober. Nah yang diangkat lagi bulan Desember. Artinya ini kecenderungan yang main di sini. Karena di sini lihat di sini itu adalah area dia disuspend, di sini juga area disuspend. Jadi kemungkinan dia turun kirain saya itu mau disuspend karena kecenderungan dia disuspend teman-teman, karena ada penurunannya suka kadang-kadang berlebihan turunnya gitu ya. Makanya di sini kan ternyata di sini pintar yang sekarang itu ada nahan dikit teman-teman. Jadi turun lagi nahan. Nah ini hati-hati aja, yang biasanya suka ada penurunan. Walaupun di sini ada istilahnya akumulasi Bandar Lokal dan Poren, tapi ini kecenderungan diambil sama semua Bandar Lokal dan Poren. Artinya lagi diakumulasi semuanya, lagi diakumulasi terus sama mereka. Terus kenapa katanya diizinkan naik dan tidak si Bandar Lokal tidak jualan? Karena ini diizinkan sama mereka. Terus kata orang-orang, kata teman-teman kita, ini lagi direpotkan katanya begitu ya. Karena mungkin dari lihat volumenya ya, volumenya sering baris seperti sisir ya. Nah, ini volumenya ada terus gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang sini direpotkan ataupun isu di luar sana, yang saya tahu itu di sini itu yang saya tahu ya, berdasarkan lukisan market maker, berdasarkan data yang sini yang saya terima, bahwa Bandar Lokal ataupun lagi akumulasi terus-terusan. Tapi dia diizinkan untuk dinaik sama diturunkan teman-teman sama bandar mereka ya. Nah teman-teman kita juga udah mulai beli di atas ya, hati-hati aja teman-teman ya. Nah ini si II sama YU sudah mulai ngambil lagi ya. Ini di broker yang ngumpulin si II, si YU. Biasanya kalau nggak si II, si KI itu teman-teman yang sering istilahnya suka menjaminkan kepada si KI sama nggak si II untuk repo seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, jadi kita menjamin kita bahwa emiten ini tidak akan kemana-mana gitu teman-teman. Kalau nyangkut di sini kemungkinan bisa kejemput teman-teman, karena apa? Karena Bandar Lokal dan Poren juga mengizinkan, ini bukan memap harga ya, mengizinkan untuk ke atas teman-teman ya. Seperti itu mungkin ya untuk BP. Jadi ini sebenarnya target saya sudah tercapai, jadi teman-teman harusnya sih hati-hati ya. Walaupun di sini itu teman-teman walaupun ada penguatan Bandar Lokal dan Poren, teman-teman tetap aja dia ditransaksikan seperti biasa, kadang-kadang diturunin. Makanya juga ada si kanal kembar. Saya bilang kalau si kanal kembar seperti ini hijau merah biasanya suka turunin tuh. Nah mudah-mudahan turun dulu baru teman-teman kalau mau beli di bawah aja. Karena berdasarkan pengalamannya, perhatikan teman-teman, berdasarkan pengalamannya dia yang naik turunin lagi. Jadi ada momen naik, ada momen turun teman. Mungkin sekarang momennya turun, nanti beberapa bulan kemudian momennya naik gitu ya, kan lagi diakumulasi sama Bandar Lokal dan Poren dan terus diizinkan sama mereka. Lanjut, ada Pire ya. Pire teman kita dulu ada yang angkut di angka 99 karena dia ngambil ketika jatuh di sini. Nah ini udah beberapa bulan tapi belum keangkat juga, Oktober, November, Desember ya, hampir 3 bulan belum keangkat. Cuma tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman. Perhatikan di sini sering dilewati 92-nya, terus dilewatin teman-teman sama sama
sedau-sedau ya. Seperti saya belum cabut, kenapa? Karena belum terlewati, hanya tersentuh aja, sama tercapai aja ya. Nanti teman-teman ini EMA 10-nya sudah mulai ke atas, Ini juga tanda penurunannya di angka 84 belum tembus. Di sini juga sudah mulai ada penurunan lagi di 85 teman-teman. Nah, ini ada candle si ekor hijau ya. Kemungkinan ke atas ada teman-teman. Kenapa? Karena si EMA 10 sudah mulai menuju ke atas ya. Mudah-mudahan sih diizinkan untuk menuju ke atas ya. Terus Banner Point bagaimana? Banner Point tidak melakukan penjualan, tidak melakukan pembelian teman-teman, tapi cenderung mereka melakukan penjualan secara flat teman-teman. Ngambil di sini tinggi ya di area bulan Agustus, dan ngambil tinggi terus kesannya flat. Kadang ngejual tapi tipis-tipis, kadang beli juga tipis-tipis. Perhatikan di sini nih, beli tipis-tipis gitu ya. Di sini juga ada merahnya enggak? Nah, sini ada merah-merahnya dikit di sini nih. Kecenderungan sekarang si pohon itu ngambil tapi sedikit-sedikit teman-teman, mungkin lagi ngejagain, mungkin lagi ngepres dikit gitu ya. Tapi yang teman-teman transaksikan ini adalah bandar lokal. Perhatikan di sini ngambil 3 hari, buang 2 hari taper. Hari ini ada ngambil lagi untuk bandar lokalnya ya. Di sini ada NI, ada XA, ada PD, ada EP, ada MG ya. Ini kemungkinan si EP kalau ngasih M, karena sini kecil sekali teman-teman pengambilannya ya. Kalau kita gabung dari tanggal 28 November, siapa yang paling banyak? Ada CP ya, sama AI sama ENI. Dan mungkin si ENI juga ikutan sama si DH mungkin ya. Ini jadi bandar itu si CP ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana secara candle? Secara candle kemungkinan ke atasnya ada. EMA 10 sudah menuju ke atas, cuman EMA 10 nya belum berada di bawah candle. Jadi tetap harus hati-hati karena support masih ada di angka 80 sama 84 terus sama 85 nya. Ini adalah area wajib untuk diturunin teman, entah sampai kapan kita juga tidak akan tahu. Biarkan mengalir apa adanya. Yang penting kalau mau teman-teman masuk MA 10 sudah mulai di bawah candle, itu pertanda bisa suka masuk ke atas teman-teman. Target 119 teman sini ya. Ini target keduanya ya. Target pertama berarti sudah tercapai, tinggal target keduanya. Oke, untuk player seperti itu. STRK ini kita lihat STRK. Oh ya teman-teman, kalau yang belum dibahas mohon maaf aja ya. Per hari ini ada volume besar teman-teman ya. Kita cek deh per hari ini berapa sih transaksinya. 250 juta. Lumayan teman-teman, gede ya 250 juta ya. Kita lihat. Nah, sekarang itu per hari kemarin aja ya. Today tanggal 5 ada NI ngambil 9.044 juta. IN ya, ada NI nggak terlalu besar. Kita cek NI, cek deh sampai dari tanggal 2 untuk bulan ini. Ada si IN, berarti IN baru ngambil kemarin ya tanggal 4. Artinya si IN lagi lumayan, volumenya juga udah besar. Tapi bandar lokal cenderung jualan, bandar foreign cenderung diam. Nah ini bandar lokalnya SH, SS, RBI paling di antara si SH sama si SS di bandar lokalnya teman-teman ya. Kita lihat untuk di pasar nego apakah sudah dinegokan. Ada nego si ide ya 20.000 lot untuk bulan ini. Perhatikan untuk 1 bulan ke belakang ya. Ada di nego 225.000 lot dari si CP mungkin bandar teman-teman. Kalau CP bandar lah, dia ngambil daripada si PS. Berarti PS sama si CP adalah bandar. Perhatikan untuk domestiknya. Domestik untuk netnya, berarti kita lihat untuk regulernya domestik. Ada si kakak di sini, kakak lumayan ngambil 27.000 lot. Artinya ini sebenarnya kalau untuk pasar regulernya kurang begitu bergairah ya, tidak yang ngambil sampai ratusan atau jutaan lot. Tapi untuk di pasar negonya sangat luar biasa, ada si CP yang ngambil. Artinya kecenderungannya bisa di up lah teman-teman, kecenderungan kalau CP sudah ngambil, kecuali tidak ada yang di pasar nego, tidak di warga, tidak diperjualbelikan secara masif. Kita akan cek ini 3 bulan ke belakang ya. Kita akan all-kan apakah bisa ke FCA atau tidak. Kita all-kan, kita regulerkan 3 bulan ke belakang berarti bulan November tanggal berapa, tanggal 6 sekarang ya. Di sini aja ya, berarti November, Oktober, September kita hitung tanggal 2-nya aja ya. Nah, ini ada sekitar 1,2 miliar ya. Ini kalau 1,2 miliar selama 3 bulan masih belum tentu teman-teman untuk kena FCA ya. Coba deh 1.200 mana 200 123 ya, dibagi 90. Ini hitungan kasar aja teman-teman ya, karena kan 3 bulan ke belakang. Ini masih ditransaksikan di angka 13 jutaan teman-teman. Artinya masih aman ya, tidak di bawah 5 juta. Jadi untuk STRK cenderung masih aman.
Terus lanjut ada ahab, 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 ahab. Ahab masih downtrend. Ini baru di itu lagi, baru di apa namanya? Baru dibahas lagi ya. Ini garis penurunan sudah tertembus teman-teman ya, Ahab ini ya. Kita hapus dulu ya penurunannya, ada di seekor. Ini di seekor merah ya. Saya punya satu lagi support di angka ini nih, di angka 84-nya ya. Mudah-mudahan sih ketembus karena biar dia menembuskan PR-nya ya. Nanti ini juga sebenarnya tahanan sudah kuat teman-teman di 91-nya ya. Ini juga sudah mulai menuju, kemarin udah mulai menuju ke atas cuma gagal. Ini juga tapi MA10-nya masih ke bawah teman-teman. Walaupun MA10-nya masih udah di atas candle, MA10-nya sudah mulai di bawah candle, tapi kalau masih menuju ke bawah teman-teman, boleh ini nih. Ini masih menuju ke bawah kan, walaupun set ke bawah tapi si MA10 masih ke bawah, artinya itu ada kesempatan ke bawah lagi ya teman-teman ya. Tetapi dengan adanya si MA10 kembali di bawah, ini menandakan dia akan ke arah 102. Perhatikan 102 ada si kepala merah. Ini untuk targetnya, dan ini juga sama ada gap ya di angka 99-nya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah mulai ada teman-teman. Di sini juga gap, ini gap juga nih. Di sini juga, kalau di sini enggak, di sini enggak, di sini enggak. Nah ini cenderung mudah-mudahan si MA10 sudah mulai di bawah kanda ya, sudah mulai ada dorongan-dorongan dari bawah. Nah perhatikan teman-teman, target saya itu di angka 127 sama 133-nya. Dan perhatikan juga tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 118. Itulah tanda-tanda kenaikan. Di sini juga ada di angka 112. Nah terserah teman-teman tuh nyangkut di harga berapa. Kalau teman-teman nyangkut di 118, kurangin average-nya jadi 115, 114 atau enggak 112. Kalau teman-teman nyangkut di 112, turunin aja tensinya 5 tik aja. Bisa 105 atau enggak 101 enggak, atau enggak 10 tik lah pokoknya gitu teman. Turunin 5 sampai 10 tik ya, biar nanti pas kejemputnya teman-teman juga ada cuannya ataupun cepat kejemput. Nah bagi teman-teman yang nyangkut di bawah 133, tenang aja, masih bisa ada harapan untuk ke 133-nya. Cuman teman-teman saya sarankan turunin 5 sampai 10 tik ya, biar teman-teman nanti ke pas depannya bagus gitu ya. Nah ini untuk bandar foreign sebenarnya sudah akumulasi sejak bulan mana nih? Bulan mana nih? Bulan September tanggal 12. Tunggu sebentar ya. Jadi sejak September teman-teman, sini nih September ya, dia sudah mulai melakukan 11 September dia akumulasi, ada penjualan sedikit, terus dia akumulasi lagi ya di area bulan Oktober tanggal 22 dia ada penjualan 2 hari. Sejak itu dia akumulasi terus, ada penjualan hanya sedikit tapi cenderung dia ke atas. Jadi ini lagi diambil sama foreign teman-teman. Jadi foreign sekarang lagi ngambilin duit barang-barang daripada bandar lokal. Perhatikan bandar lokal terus ngejual, dan terakhir pun 2 hari ini terus ngejual. Artinya apa? Artinya si bandar lokal pingin jualan teman. Jangan memaksakan diri untuk masuk ketika mereka lagi jualan, dan jangan coba-coba ngikutin foreign kalau foreign lagi beli. Karena kenapa? Kalau beli dari di atas teman-teman, wah foreign beli nih. Coba perhatikan teman-teman, dari bulan September kuat nggak teman-teman nge-average terus? Kalau foreign saya bilang kan banyak duitnya. Jadi kalau mau ngikutin nanti aja ketika oke lah foreign di sini ngambil terus gitu teman-teman ya. Cuman teman-teman kalau foreign pow harusnya udah ngikutin dari sini nih teman-teman nih. Kalau kalian punya istilahnya hukum bandarmologi terus ikutin foreign, harusnya ketika foreign ngambil di sini, teman-teman sudah ngambil di sini. Nah, kalau ngikutin foreign harus banyak duit teman-teman ya, lihat nih. Terus saya sama dia dibeli ini. Ketika turun dibeli aja terus ya, karena kemampuan mereka banyak duitnya. Itu salah satu kemampuan mereka ya. Jadi teman-teman lebih baik nanti kalau downtrend begini, saya sarankan itu terserah teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman cinta dengan foreign flow ya silahkan gitu kan. Cuman saya sarankan kalau dia lagi downtrend MA10 masih di atas candle, artinya teman-teman lebih baik menunggu aja. Apalagi sekarang bandar lokal juga lagi terus ngebuang. Lebih baik teman-teman menunggu aja supaya teman-teman nanti pas ngambilnya di MA10. Contoh kemarin MA10 kan mulai di sini ngambil di 99 ya. 99 teman-teman ngambil contoh, wah ini MA10 nih ngambil. Ternyata bukan dibawa ke atas. Ya bawa ke atas sedikit, cuma kalau teman-teman istilahnya pandai bersyukur ya bisa aja teman-teman di 105-nya bisa dijual. Cuman dibawa ke bawah. Contohnya saya mau swing gitu kan.
saya katakan agak lama dikit lah, 1 bulan gitu, atau enggak berapa hari, yang penting naik lah berapa persen, 10% contoh gitu ya. Tiba-tiba kan dibawa ke bawah teman-teman nih, waduh malah ke bawah. Kalau yang pakai money management teman-teman santai, oke, turun lagi nih, saya akan tunggu contohnya berapa persen nih. Nah berapa persen nih, 8% saya tidak akan average, contohnya 10% lah, 10% atau enggak sampai support di sini, contoh sampai support. Atau enggak saya selalu mengambil 8%, saya tunggu dulu sampai kapan dia turun. Ketika udah nyampe 10%, nah udah saya siap-siap tuh. 10% masih di bawah, ke bawah juga, saya masih tunggu. Tapi ketika sampai contohnya sampai 12% atau 10%, si MA10-nya sudah mulai ke atas, seperti ini lagi nih, ke atas, terus MA10 juga udah mulai menuju ke atas. Kemudian saya akan average di situ gitu teman-teman. Kadang-kadang 10%, 12%, 13% gitu ya. Bisa average di situ teman. Kenapa? Nanti kan tengah-tengah, teman itu punya harga di tengah-tengah di sini. Kurang lebih tidak akan bisa di bawah gitu, harga pasti tengah-tengah. Jadi teman-teman masih bisa istilahnya ketika teman-teman ngambil di MA10-nya ada kesempatan untuk ke atas. Walaupun tidak jadi, tunggu lagi kesempatan yang keduanya teman-teman. Jadi pertama average, kedua average. Apabila yang keduanya masih tetap tidak mau juga ngangkat, terus masa bawa ke bawah lagi, biarkan saja. Udah cukup cuma 2 kali. Tunggu kejemputnya aja. Karena teman-teman sudah berada di posisi yang murah ya. Untuk jadi AHAB seperti itu teman-teman ya. Kita lihat deh, cek AHAB ini posisinya di mana. Kita butuh walaupun harganya di bawah 100, tapi kita butuh. Perhatikan AHAB untuk 1 tahun lagi downtrend, dan dia kecenderungan di angka tengahnya di 126 teman-teman ya. Di 126 dia selalu lumayan ada peningkatan lah gitu. Jadi teman-teman kalau target ke 1111 atau kan ini kemungkinan bisa bisa ke inilah kejangkau lah 1111 itu ya. Nah perhatikan teman-teman, AHAB ini lagi posisi sebenarnya lagi uptrend ya. Step 1, step 2 cuman dijebol dijadiin support. Jadi ini step 2 di sini, ini step 3. Step 3 tidak dijebol dikit gitu ya. Ini step 4 yang mudah-mudahan tidak mundur lagi ke step 3 ya. Mudah-mudahan ini dipantulkan sebelum step 3 ini terlewati ya. Cuman saya pikir lebih baik kalau saya kan di sini ada 85 itu adalah area support, bukan support, malah area harus dikunjungin gitu ya. Nah targetnya teman-teman tidak usah jauh-jauh. Kalau teman-teman ke harga tengahnya boleh 109, kalau nggak mungkin ke 133 juga boleh. Kenapa? Ada sikap kepala merah ya teman, seperti itu ya. Kemarin Smart Mali juga sudah mulai masuk, cuman sekarang lagi ada jualan dikit, tapi tidak terlalu besar jualannya juga. Tapi si Bana lokal masih jualan, artinya teman-teman masih ada kesempatan downtrend lagi, mudah-mudahan dikasih ke 85 ya. Tapi tunggu CMA 10-nya, siapa tahu CMA 10-nya di bawah sebelum ke 85 teman-teman. Oke? Lanjut ya. JIHD ini, JIHD kan JIHD ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya JIHD ya, saya diulas beberapa kali nih JIHD ya. Besok bagaimana kita akan lihat. Besok itu hari ini berarti. Hari ini teman-teman walaupun dia masih istilahnya masih ada kenaikan dikit nih, saya pikir teman-teman lebih baik teman-teman urungkan niat aja lah. Kenapa? Untuk beli JIHD ini. Sekarang udah tinggi teman. Kemarin udah nyampe harga tertingginya. Jangan sampai teman-teman nyangkut aja. Saya sarankan seperti itu. Saya menyarankan ketika sudah harga tertinggi dan sudah ketembus teman-teman, dan dia melakukan penurunan, oke, dia ada kenaikan sampai 2 kali sama 3 kali gitu ya. Cuman perhatikan biasanya dia tidak melebihi harga pucuknya ya. Ada yang melebihi harga pucuknya, ada gitu kan. Cuman saya pikir sih karena ini sudah tinggi teman-teman ya, lebih baik teman-teman urungkan niat aja. Kalau mau ngambil nanti di bawah aja di sini nih teman-teman. Ini juga di pucuk ya, kemarin dulu itu di pucuk 12 ada di pucuk. Ini juga kecenderungannya kan saya hanya punya 10 tahunan, jadi tidak tahu ya ke belakangnya mungkin ke 15 tahun atau 20 tahun gitu ya. Nah teman-teman nanti kalau mau ngambil serius mendingan di 14 aja, tapi dengan manajemennya nanti kalau dia turun ke angka setengahnya di average, jadi teman-teman punya harga di sini. Nanti kalau dia bawa ke bawah lagi, average aja di angka 200-an gitu teman-teman, karena kecenderungan ke bawahnya ada. Kenapa saya bilang menyarankan? Karena benar lokal dan pon lagi masih jualan teman-teman. Artinya ini secara kasat mata teman-teman ini lagi ditahan untuk jualan ya. Jadi mereka ingin jualan di atas karena bid dan offernya tipis teman-teman ya. Today macet. Tunggu sebentar ya. Nih teman-teman, yang nerima siapa? Teman-teman kita tanggal 5 itu. Saya khawatir kalau teman-teman kita yang nerima ya.
Terus yang foreign juga sama nih. Ini lagi dia jual 4,7 miliar ya. Sedangkan yang nerima cuma 97 juta aja. Ya, tipis kan, kalau nggak salah tipis deh Jihad itu. Oke teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman nyangkut di atas, teman-teman misalkan gitu teman-teman nyangkut di atas, oh lumayan sih teman, untuk bid dan overhead lumayan sih, ini nggak terlalu tipis ya. 854 kalau masih seribuan sih, kalau harga segini masih aman lah teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan nih, nanti kalau teman-teman nyangkut, kali ini kan ada bandarnya, dia jualan di atas juga sama. Ini tanda-tanda karena penurunan itu sudah terlihat jelas di sini kan. Ini penurunan juga terlihat jelas karena ada gap yang diangkat. Misalkan teman-teman nyangkut sini, nanti kan ini ada bandarnya, suatu saat akan ke sini lagi, tinggal teman-teman kalau mau average tunggu aja di harga bawahnya ya. Karena ini sangat singkat banget, dari mulai bulan Oktober sampai ke harga pucuk 2.500 itu sangat singkat banget, bang ya. Seperti inilah teman-teman kalau ada bandarnya. Maka teman-teman nanti perhatikan bandarnya aja. Karena bandarnya dia berani ngambil dari bawah. Perhatikan bandar lokalnya ngambil dari bawah, bang ke atas setelah disuspend ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi JHD lebih baik teman-teman jangan masuk lah gitu ya. Kenapa? Karena udah keluar dari harga tingginya, artinya mau ke bawahin ya. Kenapa? Alasannya secara teori ini bandar lokal dan foreign lagi jualan, yang dari siapa? Teman-teman kita. Biasanya kalau teman-teman kita yang ngebeli ya, atau yang nampung ya, biasanya suka turun teman-teman ya. Kenapa? Ya enak, ada yang beli, dia punya harga di bawah, jual di harga tinggi, yang nerima teman-teman kita. Maka hati-hati aja. Walaupun CP sudah masuk, SA sudah masuk, tapi kita jangan sampai terpancing untuk itu ya. Nah secara candle juga saya di sini tidak menemukan mau ke arah mana ini teman-teman. Saya tidak menemukan, tidak ada si kepala merah ya, ataupun gap di area sini. Artinya dia berbentuk rapi. Jadi masih terserah mereka lah kalau begini gitu kan. Jadi saya tidak menemukan kenaikan di sini teman-teman ya. Mohon maaf aja, saya tidak bisa menemukan kenaikan area sini. Yang saya temukan hanya penurunan aja. Walaupun dia naik ya silahkan aja, mungkin dia akan membentuk harga tinggi terbaru ya. Cuman dari saya sarankan teman-teman lebih baik teman-teman urungkan niat kalau yang baru beli awal ya. Tapi kayak yang udah ngajur beli ya bisa aja naik gitu, bisa aja naik. Cuman saya pikir mereka harus kompak teman-teman kita, beli lagi baru bisa naik ya. Kenapa? Karena bandar lokal cenderung menjual ya, bandar lokal dan foreign menjual. Oke, JIHD seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun ada kenaikan, saya pikir lebih baik teman-teman yang hobi, kalau kecuali hobi yang scalping ya silahkan aja ya. Terus sama hobi, ada teman-teman kita yang hobinya emang jualan di atas, dia untuk mengambil momen tertentu. Ada teman-teman teknik untuk ngambil di atas gitu, cuman dia juga tidak ngambil range, tidak terlalu tinggi gitu. Biasanya dia BPJS gitu kan, BPJS beli sore jual pagi, yang seperti itu sama, yang singkat-singkat aja teman-teman, diinepin sehari beng jual gitu, seperti itu. Kalau enggak teman-teman ikutin scalping aja. Kalau memang scalping teman-teman, peraturannya hanya cuma satu, hari ini masuk, hari ini harus keluar, dalam posisi untung ataupun rugi ya. Seperti itu teman-teman ya untuk JIHD. Hajj, ini kita lihat Hajj melewati garis hijaunya, 72 nih teman-teman. Untuk kita update dulu ya, tanda kenaikan udah digariskan, cuman tanda penurunan kita belum diupdate ya. Ini tanda penurunan teman-teman, sudah di 110 sudah keturun ya Hajj ini ya. Kita hapus, saya juga sudah hapus lagi ya. Nah hapus lagi udah. Nah ini ada tanda-tanda penurunan teman-teman. Ini suatu saat dia akan ke sini, suatu saat dia akan ke situ. Kita cek dulu deh Hajj ini ya, kan baru kemarin itu ya. Hajj ini baru tahun ini kan, saya suka lupa lagi. 1 tahunan deh, dia tuh tamat belum? Oh 2 tahunan, 3 tahunan deh. Nah ini tahun 2023 bulan April ya, belum genap udah 1 tahun ya. April ketemu April. Ini lagi downtrend teman-teman. Kalau kata teman kita udah melewati si ekor hijau. Sebenarnya teman-teman ini kalau dari sini ya, ini harga IPO-nya sudah ketembus. Harga IPO-nya berapa sih harga IPO-nya? Nah, cek sini, kita di sini dulu ya sebentar ya. Ini dia harga berapa sekarang? 79 ya. Perhatikan ini sini kan 100-nya udah ketembus teman-teman, betul ya kata teman kita, 100-nya sudah ketembus nih ya, betul. Teman-teman kita sudah betul sekali ya. 100-nya sudah ketembus tadi kali. Udah, oh iya. Udah dihapus nih teman-teman. Nah, dia menimbulkan coba di sini ada tahanan enggak? 100 sudah ketembus. Nah, kita dari awal deh, ini juga di 120 udah ketembus.
Di angka mana lagi? Di sini 131 udah ketembus ya. Nah ini juga udah ketemu. Jadi dari awal udah ketemu teman-teman ya. Ntar dulu, saya harus dari awal dulu nih, tahun 2023 nih. Nah udah mulai ya. Nah ini kan harga 148 ya. Kok sini nggak ada keterangan ya? Kita cek kecilin dulu deh. Kalau nggak saya sudah nulis keterangan deh saya. Kemana ya? Kok nggak ada keterangan yang saya bikin ya? Hilang kali hilang. Biarin aja kalau hilang nggak apa-apa. Ini papan akselerasi teman-teman. Ini perhatikan ini papan akselerasi. Jadi di sebelah kiri saya tidak punya tahanan. Nah ini adalah tahanan baru teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah tahanan baru. Nah teman-teman ini jangan lihat naiknya dulu. Ini teman-teman naiknya kan sebagai di open sama dengan bawah. Artinya ini sebagai support teman-teman 72 ya. Suatu saat dia saya ingin menjadikan si ekor hijau lagi teman-teman. Ekor hijau lagi. Nah nanti kalau dia ke atas suatu saat akan ke sini. Contoh waktu ke 100 kan tiba-tiba dia diangkat ke 100 lebih gitu sampai ke 131 tapi dibawa ke bawah lagi ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ini adalah sebagai support yang harus dikunjungin ya. Beda dengan support yang double di bawah itu ya. Ekor double atau ekor double mungkin nggak usah itu mah walaupun tidak dikunjungin nggak jadi masalah, menjadi support terkuat gitu, kadang-kadang ditahan di situ. Cuman kalau yang ini wajib dikunjungin teman-teman. Kenapa? Karena dia open gap bawah. Ini open gap bawah. Artinya setiap si ekor hijau selalu dikunjungin dalam keadaan 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang berapa hari atau enggak seminggu, 2 minggu gitu ya. Suatu saat dia akan diturunkan. Nah ini untuk sekarang ini teman-teman perhatikan. Ini itu lagi di posisi downtrend teman-teman. Apakah bisa ke 50? Bukan saja ke 50 teman-teman. Ini bisa kurang dari 50 ya, lebih dalam daripada 50. Kenapa? Ini adalah papan akselerasi ya. Ingat ini adalah papan akselerasi. Jadi teman-teman kalau haji ini papan akselerasi, suatu saat bukan hanya ke 50 tapi bisa ke bawah 50. Nah teman-teman bagaimana cara menyiasati supaya teman-teman nanti beli atau average-nya kalau teman-teman sebenarnya punya harga punya harga atas ya, punya harga di angka 118 atau enggak di angka 158 contoh gitu. Kita lihat ya sini teman-teman. Saya juga target ke tanggal 29 belum tercapai nih. Apakah ke sini? Kita lihat aja nantilah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nanti kalau mau average tunggu aja MA10-nya di bawah candle ya. Ini kan masih jauh nih teman-teman MA10-nya nih, yang biru nih, yang biru. Nah, cara setting MA10-nya silahkan ya cek di video saya ada. Tinggal ketik aja masuk ke channel saya. MA10 ada 2 versi, ada versi handphone, ada versi untuk PC ya. Silahkan teman-teman dilihat ya untuk menyeting MA10. Tapi biasanya suka udah dikasih kalau teman sama aplikasi juga semuanya hampir semuanya dikasih MA10 ya. Kenapa itu? Untuk menentukan arah sebenarnya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman kalau menentukan arah. Ini kalau MA10 begitu di atas, jangan coba-coba ngambil ya teman-teman. Walaupun ada kenaikan itu hanya sementara aja biasanya. Apalagi si MA10 sudah menuju ke bawah. Walaupun short kamu tiba-tiba tinggi kan, tiba-tiba dikembasin lagi kan, seperti saham apa namanya S ya, EAST ya, EAST itu sama ada candle seperti itu tiba-tiba ke atas pada diambil gitu kan, ternyata dia mau ke bawah. Nah kadang-kadang menembus seperti itu, kadang-kadang saham itu seperti itu teman-teman. Untuk mereka keluar sangat cepat sekali gitu ya. Jadi tunggu aja konfirmasi teman-teman MA10-nya di bawah candle itu mungkin akan menandakan dia akan uptrend. Jangan tunggu di harga berapa, biar cuman ini harga itu untuk menentukan arah aja teman, sama ini akan ke sini gitu loh. Karena ini adalah suatu kewajiban untuk ke sini. Kenapa? Karena ada gap. Ya gap ini harus dikunjungin. Apakah sama gap ini lagi hijau lagi? Berarti kalau gap hijau lagi tentuin lagi di situ, berarti sebagai support lagi ya teman-teman ya. Suatu saat dia akan ke situ. Jadi teman-teman, oh ini turunnya ke sini, nanti naiknya ke arah mana gitu. Nah, kalau tanda-tanda kenaikan sudah ada di sini ya, di 120 sama ada gap juga di sini teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini. Ya, tapi sementara ini teman-teman biarkan aja dulu dia menemukan jalannya ya. Karena Bandar Lokal dan Polres lagi jualan ya. Oke. Ini bukan hanya bisa ke 50 tapi teman bisa di bawah 50 juga karena papan akselerasi. Papan akselerasi kan bisa Rp1 teman. Cuman ya kalau bandarnya pingin mungkin saya akan diambil lagi di harga di bawah 50 lah katanya, atau enggak di atas 50 dikitnya, bisa aja seperti itu teman-teman. Cuman ini pembatasannya tidak sampai ke 50, cuman bisa sampai ke bawah untuk pembatasannya karena papan akselerasi. Makanya tunggu aja MA10-nya berada di bawah candle teman-teman untuk memastikan ini mau uptrend lagi atau tidak. Ada MCAP Multikarya Asia. MCAP lagi keren teman-teman ini.
volume besar, bandar lokal bagus, semua kenaikan sudah dilewati nih. Ini kenaikan pertama sudah dilewati ya, saya hapus ya. Terus kenaikan kedua sudah lewati sama shadow. Cuman kalau sama shadow saya tidak akan merekomendasikan untuk dicabut ya. Saya akan biarkan aja di sini. Saya akan biarkan aja karena belum tersentuh sama candle body ya, candle body. Nah, ini kemarin kan pas kemarin tanggal berapa? Tanggal 4 ada si kepala kembar ya. Artinya dia mau ke bawah. Biarkan saja teman-teman dia ke bawah. Di sini tahanan sudah kuat apa enggak sih ini? Kita gedein dulu deh. Oh, kuat teman-teman, tahanan kuat, isi tahanan kuat. Artinya mudah-mudahan dia tidak jebol area situ ya. Akan menjadi baik teman-teman kalau dia tidak jebol area situ ya. Nah, ini harga udah 252. Bandar lokal perhatikan di sini, hijau banget teman-teman. Artinya lagi diambil besar-besaran di area sini nih. Ya, sama bandar kita coba tanggal 2 deh. Besar-besaran apa kecil-kecilan ya? Takutnya dia tipis lagi. Bener diambil sama dia Desember. Nah, domestik diambil 39,6 miliar atau setara dengan 1,6 juta lot sama si BQ nih. Si XL ikutan, YP ikutan, XC ikutan, biarin aja ya teman-teman. Kita mungkin lagi melihat ini bagus ya. Nah, perhatikan si MA10 nya teman-teman, sudah mulai ke atas, cuman didorong ke bawah ya. Nah, teman-teman, beli dari siapa? Semua ini ID, LG, LS dibeli sama dia nih. Yang miliaran ini dibeli sama dia, semuanya dia tampung sama si BQ ya. Dan di sini terlihat dia sebagai bandar teman-teman. Nah, perhatikan juga daripada bandar porennya. Bandar poren kan suruh ngejual nih, sama-sama ngejual, bandar lokal ngejual, bandar poren ngejual. Cuman bandar poren ngambil per hari kemarin tanggal 5, selebihnya dia masih ngejual. Cuman si bandar poren sudah mulai masuk lagi tanggal 5-nya ya. Perhatikan tanggal 5-nya si poren sudah mulai masuk lagi, cuman dalam jumlah kecil. Mungkin iseng-iseng kali ya, iseng-iseng berhadiah. Nah, perhatikan teman-teman, jadi ini lagi diambil sama bandar lokal ya. Tanda-tanda kenaikan udah saya tentukan di sini ya, bukan tentukan, udah saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kita lihat deh ini MCAP ini ya, MCAP ya, MCAP kan, MCAP. Posisi teman-teman, kita harus punya tahu posisi teman-teman. Nih, MCAP ini kan ada support di angka 236 dan harga paling bawah di angka 157 ya. Ini diangkat ke atas, digejretin tidak sampai ke harga awalnya. Baru dia tahun berapa sih ini? 2024 ya. Wih, keren juga dia. Nah, 2024 diangkat, dikebawahin, diangkat lagi, dikebawahin lagi. Nah, sekarang itu lagi di supportnya itu di apa namanya, mau di up lagi ya, karena sudah diambil daripada bandar lokalnya. Tapi siapa tahu bandar lokal mau ngeprank, bisa jadi gitu kan. Nah, ini tahanan kuat teman-teman, 236-nya tahanan kuat. Nah, ini misalkan di sini teman, ini saya khawatir ini ada gap nih. Ini suatu saat dia akan ke 154. Nih, ada gap di sini. Jadi hati-hati teman-teman ya. Saya kasih panah deh biar teman-teman istilahnya, di mana panah ya? Di sini. Di sini ada nggak? Ada nih panah nih. Nah, saya kasih panah nih biar teman-teman nanti jadi ingat di sini. Nah, ini gap ya, ini area gap, saya kasih panah nih. Ini adalah area istilahnya penurunan yang paling kuat di 156, 155, 154 lah ya. Itu arena kalau di sini kan cenderung aman gitu ya. Jadi kalau dia satu saat dia ke 154, artinya dia mau istilahnya mau menembus PR-nya ya. Teman, sampai sekarang kan belum ketembus, makanya suatu saat pasti ke situ teman. Suatu saat pasti ke situ. Nah, untuk saat ini nikmatin aja untuk akumulasi daripada bandar lokalnya ya, untuk akumulasi sangat besar sekali ya. Nah, mudah-mudahan ditahan di sini dan mudah-mudahan si si BQ ini, BQ kan. Oh, si BQ sama si MG ini, si BQ ini ya. Sama si MG, biasa suka sama si MG ini kerjasamanya ya. Cuma mungkin ini BQ mau kerjasama sendirian, silahkan aja lah gitu ya. Oke teman-teman, untuk MCAP kecenderungan bisa ke atas, bisa teman ini si shadow aja udah ke atas. Target ke 339 aja lah, jangan jauh-jauh teman ini ya. 339 aja dulu sini target ya, 3 tulis di sini ya. Berapa sekarang? Tanggal 06 ya. Oh, jadi tulis pas digarisin ya. Suka lupa teman-teman. Suka lupa. Apakah ke atasnya ada targetnya? Di sini saya tidak melihat teman-teman. Di sini ada, cuman bukan ya. Kalau yang mau ke atas silahkan, cuman
Saya hanya sampai sini aja ya ngawalnya ya. Pengawalannya sampai sini aja. Jadi teman-teman kalau nyangkut di angka-angka atas ya lebih baik turunin tensi dulu deh sampai ke angka 339, kalau nggak di bawahnya 331, 332 sampai 3320 ya. Itu mungkin akan kejemput ya kalau teman-teman yang di atas. Ya oke teman-teman, masih ada support terkuatnya di 150 karena di situ ada gap. Untuk MK seperti itu tuh ya. Nasi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Kata teman kita seperti itu teman-teman. Nasi ini lagi menuju ke atas, MA10 sudah mulai di bawah candle. Cuman ya saya suka memperingati, suka ada gap seperti ini, hati-hati aja ya. Kalau dia candle merah, contohnya candle merah teman-teman, terus dia bawa ke bawah dikit aja ke angka apa namanya, ke angka sini akan lebih baik lagi. Cuma kalau dia mau ke atas ya silahkan aja ya. Karena kalau lagi MA10 begini nikmatin aja kenaikannya. Nikmatin kenaikannya dulu kalau dia mau naik gitu ya. Kalau jangka pendeknya ya bisa ke angka sini teman-teman ya. Ke 102 nih, jangan lewat 102, terus ke 123. Saya target di sini teman-teman nih. Target di sini ya. Di 123 untuk tanggal 27 bulan 11. Harga wajarnya masih ada. Kalau harga wajar masih ada 62. Berarti ini masih ada PR rasionya teman, walaupun kecil ya. Tapi cenderung berarti dia lagi berada dalam posisi baik teman-teman, kalau kecuali kalau negatif. Kita nasi deh, kita lihat nasi untuk posisi. Nasi hari ini untuk 1 tahunan dalam posisi murah tapi tidak terlalu murah banget. 2 kali di supportnya di up lagi ya. 3 tahun coba lihat, 3 tahun dalam posisi murah teman-teman. Ini sudah murah bangetnya, sudah dilewati di 56-nya, tapi sekarang lagi menuju ke atas. Untuk 5 tahunan perhatikan 5 tahun juga, kita ambil yang 5 tahun aja ya. Untuk 5 tahun betul di sini angka supportnya di 56, sempat dibawa ke angka 199, lagi di downtrend kan. Mudah-mudahan ini bisa diangkat. Jadi saya target tidak muluk-muluk teman-teman ya. Ke angka 123 itu sudah pernah tercapai, mahan bisa ke angka 200-an ya, tapi jangan muluk-muluk saya bilang ya. Kecuali nanti teman-teman lihat posisinya si bandar lokalnya ngambil secara signifikan gitu, baru akan ke situ ya. Nah teman-teman, kecenderungannya sekarang itu lagi diambil sama bandar lokal. Mana bandar lokal? Nah bandar lokal sudah ngambil sejak, oke di sini ngambil mungkin udah habis. Yang ini kita ngambil dari 3 hari aja, di tanggal 3 ya. Tanggal 3 nih, tanggal 3 sudah diambil sama siapa lokalnya. Di sini terlihat jelas, di sini ada si XC ya, sama XL sama BR sama AZ sama BQ. Perhatikan XL ya. XL ini mungkin bandar. Saya kemungkinan 0,5% atau 10% lah, mungkin iya. Cuman selebihnya saya belum nggak yakin kalau bandar ada di XL, kecuali di saham Goto ya, kecuali ke saham Goto. Terus untuk BR kemungkinan iya, kalau BR kemungkinan iya teman-teman. Si AZ juga kemungkinan iya ya, atau nggak si BQ kemungkinan iya. Sekitar 50-50%an lah untuk broker yang lain. Cuman kalau untuk broker XL saya hanya memperkirakan hanya sekitar berapa tadi, 10%an ya, mungkin ada di bandar di situ ya. Kalau smart money saya yakin ada banyak teman-teman untuk di XL. Makanya di sini kalau smart money masuk nih, kadang-kadang wah berarti broker XL nih, contohnya seperti itu teman-teman. Dan setelah smart money masuk langsung up ke atas kan, walaupun sedikit cuman ada lumayan ya. Ini juga lagi ke atas, tapi sini ada gap. Jadi hati-hati aja kalau dia jangka pendek dia. Tapi dia kalau meninggalkan jejak candle merah ke atas sedikit, seperti kepala merah seperti ini teman-teman. Terus dia ke bawah lagi. Nah, ini suatu saat akan ada kenaikan ya. Suatu saat akan kenaikan, artinya dia lagi mau melanjutkan kenaikan. Kalau dia bawa ke bawah lagi, biarin aja gitu kan, karena emang ya saham pingin naik terus ya. Nah, seperti ini nih. Nih, ini naik dikit kan. Ya di bawah ada ada si kepala merah nih. Turun dikit kan jadi masalah ya, nanti di up ke atas seperti itu teman-teman ya. Makanya juga meninggalkan jejak ke angka 103-nya. Target saya 123 ya. Kalau 1 bulan ke depan ya tergantung waktu teman-teman. Kalau target saya kan bukan berdasarkan waktu, berdasarkan pencapaian aja. 123 ya udah, targetnya 123 ya. Kalau mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, yang penting saya target saya ke sini aja gitu ya. Karena kenapa? Di sini ada gap dan kepala merah. Teman-teman untuk 1 bulan ke depan saya tidak tahu akan mau target ke belakang. Yang penting teman-teman ketika udah 1 bulan ke depan swing ya udah, orang kita pingin 1 bulan jangan sampai tambah 2 bulan, tambah 3 bulan gitu kan, tambah 4 bulan, tergantungkan kepada target teman-teman. Nah tetap seperti itu teman-teman ya. Dan hati-hati, bisa jadi ini ke sini lagi ke 69. Kenapa? Di sini si ekor hijau. Ekor hijau ini harus ditembus teman-teman ya, karena ini adalah PR yang wajib dikunjungi.
apakah dia semakin hijau lagi ataupun dia semakin merah. Akan lebih baik semakin merah. Kenapa? Biar pas gitu ya. Mungkin lebih dikit maka di up lagi. Karena ini adalah candle yang harus dikunjungin teman-teman ya. PR dia teman, gap dia open gap. Lanjut. Ada GRPH. Nah, ini GRPH. GRPH pada 2 juta lot sedikit banget ya. MG sudah mulai ngambil teman-teman, ini bagus ini. MG sudah mulai ngambil walaupun masih dibuang sama bandar. Terus GRPH itu mesti bandar lokalnya belum keluar ya. Poren juga belum keluar ya. Semenjak ada pengambilan waktu tanggal berapa sih, 26 September ya. Cenderung bagus teman-teman ya. Kita bisa periksa di nego deh. GRPH ini dari tanggal 1 bulan ini aja ya. Tidak ada transaksi di nego teman, hanya di reguler aja. Dan CXA MG sudah mulai masuk 6.000 lot ya. Ini sedikit lotnya teman-teman, hanya 2 juta lot aja. XA kita jangan groskan. Ada IF, CP udah mulai masuk, cuma tidak ada yang signifikan pengambilan di nego. Di nego juga selama 1 bulan tidak ada ya. Apakah ini bisa ke FCA? Kita runtut 3 bulan ke belakang. Bulan apa berarti 3 bulan ke belakang? Berarti anggap aja bulan September, Oktober, November ya. Kita anggap 3 bulan tanggal 2-nya. Perhatikan untuk netnya, kita lihat untuk all-nya 0,9. Nanti gampang teman-teman ya. 0,9 berarti 900 juta ya. 123 dibagi 90 sama dengan berapa nih? 10 juta ya. 10 juta masih aman teman. Yang penting jangan di bawah 5 juta ya. Oke, jadi untuk harusnya secara kasar, hitungan kasar harusnya tidak masuk FCA, harusnya gitu teman. Dan bandar lokal juga masih ada semenjak pengambilan dia tidak, istilahnya tidak ngebuang lagi gitu ya. Artinya dia masih ada di dalam. Oke. GRPH aman ya. Ada kuas ya, kuas. Ini udah berapa menit ya? Kuas, ini kuas dalam posisi garis yang saya gariskan udah ketembus ya. Kita hapus dulu deh. Nah ini kuas itu target saya ke 56 teman-teman, ke 56. Terus ini bandar lokal lagi ngebuang terus teman-teman. Jadi harap hati-hati, bukan hati-hati, harap bersabar aja ya untuk kuas ini. Karena bandar lokal lagi ngejualan, bandar poren kembali ngambil, kembali ada pengeluaran, setengahnya sudah dikeluarkan sama bandar. Poren ya udah keluar setengahnya ya. Kita cek untuk per hari ini aja untuk kuas. Kita grosskan untuk ketika niatan aja, ada YP, ada teman-teman yang sudah ngambil lagi. Jadi ini bandar lokal cenderung lagi ngebuang dulu ya teman-teman, belum ada pemasukan lagi. Perhatikan di sini nih masih ngebuang ya. Nah seperti teman-teman, jadi untuk maaf ya tadi terganggu sedikit ya. Ada kuas, kuas ini lagi dibuang sama bandar lokalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Karena pembuangan dari bandar lokal sangat masif juga ya. Terus untuk poren sih masih ada di dalam teman-teman, walaupun tinggal sedikit aja, tapi poren masih ada di dalam ya. 32 juta, di sini berapa lagi? 35, 70, dibuang 15 ya. Sekitar 80-an dibuang 44, berarti tinggal setengah lagi, betul teman-teman. Kurang lebih setengah lagi lah untuk bandar porennya ya. Oke teman-teman, nah ini targetnya belum tercapai juga, sudah tercapai cuman sama sama shadow nih. Shadow sudah tercapai, kalau shadow sudah tercapai cuman secara body belum. Saya bilang kalau body belum nyampe ke body belum tercapai. Ya kalau teman-teman sih kalau yang udah untung berapa kali nih, 1, 2 gitu kan udah sampai ke 5, 6. Cuman saya tidak akan cabut statusnya untuk garis ini, garis kenaikan sebelum sama body ketembus. Oke lanjut teman-teman, ada KKGI. Nih teman-teman, untuk KKGI ya, berdasarkan pengalaman saya 2 kali di KKGI ya. Tunggu aja area 350 teman-teman ya. Tunggu area itu teman-teman, karena kesempatan untuk ngambilnya lebih banyak di area-area situ ya. Perhatikan KKGI ini. Saya itu yang sempat cerita kan KKGI itu, bahwa saya itu sempat nyangkut gitu kan, cuman kejemput, itu beli lagi di angka 400 kejemput gitu, walaupun ada penurunan lagi, tapi intinya kejemput lah teman-teman. Saya udah merasakan 2 kali di saham KGGI ini seperti itu. Setiap saya beli pasti kejemput. Nah
Teman-teman perhatikan nanti mungkin area-area 360 tapi 36, 38, 37 mungkin teman-teman bisa langsung beli di situ ya. Karena semenjak saya 2 kali beli di area-area 400, kejemput mulu ke area 550. Yang pertama saya beli 400, dijual 550. Kemarin saya beli sekitar di bawah lagi 400, di bawah 400, sekitar 300 berapa 80 gitu ya. Kejemput lagi saya jual agak tinggi dikit gitu kan, sekitar 600. Waktu di sini saya beli lagi, jual lagi 600 gitu kan. Nah, saya juga di sini lagi nunggu teman-teman, saya akan nunggu ke harga 350. Kalau nggak dikasih ke 350 mungkin akan saya mulai cicil di angka 400 tipis, 390, 400 gitu kan, mungkin akan saya tipis. Soalnya waktu di 400 saya cuan sekitar 550-an, 550 saya jual di situ ya. Nah, seperti teman-teman, jadi lebih baik teman-teman biarkan aja, ini mau ke atas lagi silahkan gitu ya. Kenapa? Karena kecenderungan ditahan sih paling tinggi juga di angka 700. Maka saya bilang ini targetnya hanya 600 aja teman-teman ya. Saya juga hanya target 600, paling tinggi 650. Biarkan dia ke 700, teman, target saya itu hanya ke 600 untuk tahun ini, 600 teman-teman. Saya target 600 aja. Tidak jauh-jauh lah di sini 682, mungkin saya akan turunan dikit ya di sini nih. Di 644, 600 lah teman-teman, 600 20, 650 mungkin gak akan situ. Tapi saya akan tunggu lagi ini di bawah teman-teman. Nah, teman-teman yang mau average nanti tunggu aja di bawah ya, jangan average-nya jangan biarkan aja dulu gitu ya. Ini walaupun barang lokal kembali ngambil ada penaikan sedikit itu, tapi turunin lagi. Kecenderungan dia naik tapi tidak melebihi kenaikan sebelumnya. Contohnya sini nih. Dia turun, naik kan, tidak melebihi ini kan. Nah, jika turun nanti tidak akan melebihi ini. Biasanya seperti itu. Jadi biarkan aja dia longsor selongsor-longsornya. Tunggu aja di area 350, tipis-tipis lah 350, 370. Nah, itu mungkin teman-teman bisa average di situ. Nanti tunggu MA10 sudah mulai di bawah kan. Kalau sekarang biarin aja teman-teman, biarin aja dia longsor ya. Karena si bandar lokal juga, bandar lokal udah, bandar foreign juga ada jualan, lokal juga jualan. Artinya kalau penahanan seperti ini artinya dia harus ditahan, tidak boleh langsung terjun bebas ke bawah gitu. Dia aja bisa menerjukan brok karena banyak yang berminat untuk agak ini. Soalnya banyak di bagian dividen sekitar 20 perak lumayan teman-teman dividennya. Ya teman-teman, kalau yang maunya gennya ya masih bisa untung, nanti beli aja di angka 350, 370 mungkin gitu ya. Tapi untuk yang gen mah ya terserah, sembari nyicil aja, nyicil. Jadi pas nanti punya harga spesialnya mungkin di harga 400 masih bisa kajemput teman-teman, masih bisa untuk kalau yang nyicil biasanya gennya dapat, dividennya dapat, biasa seperti itu. Biasanya gitu, yang saya tahu seperti itu. Karena saya pernah melakukan hal itu teman-teman. Walaupun nyangkut masih dibagi dividen kok teman-teman, ini KKG ini aman. Ya, jadi kalau KKGI dari angka kayak SIDO, KKGI itu dari angka aja teman-teman. SIDO 550 atau enggak 500 pas, kalau enggak 500 tebal gitu, 80 gitu kan. Ambil situ nanti jual 700, 800, 900 tergantung teman-teman tuh. KKGI juga seperti itu teman-teman. Dari angka aja. Cenderung aman ya. Ada Temas ada ceritanya enggak nih? Enggak ada ya, cuma di update doang ya. Temas belum ada yang ditembus satupun yang saya targetkan ya. Perhatikan ini, Temas sudah melakukan lagi tanda-tanda ke atasnya ya. Di sini ada si kepala merah teman sini ya. Di angka 140 ya. Penurunnya sini udah aman, cuman ini udah ketembus tapi belum kasih tahu nih 135-nya nih. Oke, kita hapus ya. Nah, ini adalah tanda-tanda penurunannya di angka 130-nya ya. Sama beda tipis sama saya. Sini nih, sebenarnya ini udah ketembus. Sebenarnya udah ketembus, cuman ini menimbulkan 130 yang baru karena si ekor hijau. Suatu saat dia akan ke sini, teman. Ini dalam posisi downtrend. Ini juga si kepala merah juga sudah ada di sini, teman. Ini kepala merah, teman-teman. Kepala merah juga sudah ada, artinya dia mau ke arah situ. Cuma kalau sekarang lagi down, biarkan aja. Mudah-mudahan ada tarik. Nah, bandar foreign lagi akumulasi bagus, teman-teman nih. Semenjak dia Temas ini kan ke sini terus ngambil lagi kan, akumulasi terus, teman. Tapi per tanggal 5 Desember sampai tanggal 4 ya. Tanggal 4 aktif enggak? Tanggal 4 aktif, cuma tanggal 5 Desember dia cenderung diam saja. Perhatikan foreign tidak ada aktivitas enggak foreign? September ini mah. Today harusnya tidak ada aktivitas. Ya, betul, tidak ada aktivitas ya. Kosong ya. Berarti ini dikosongkan, tanggal 5 Desember dikosongkan. Hanya bandar lokal aja. Bandar lokal juga sudah ngambil teman-teman dari tanggal 8 November ya. 8 November. Mana 8 November? Nah, Novembernya ketemu tanggal 8-nya. Jumat ketemu Jumat, ada si EU ya ngambil untuk foreign lagi, domestik.
Di sini ada LS 1,4 miliar, artinya dia lebih banyak teman-teman. Lagi diakumulasi juga. Kita lihat Temas itu untuk posisi. Temas untuk 10 tahunan ya dalam posisi murah teman-teman. Tapi tidak murah banget, tapi lagi menuju ke bawah, lagi menuju ke bawah. Support juga sudah terlewati teman-teman. Supportnya sudah terlewati. Mungkin ada support di 91, bukan support, titik murahnya ada di angka 91 di sini dia. 91 ya. Mudah-mudahan sih tidak tembus itu ya, mudah-mudahan di sini aja lah 115 ini. 119 ya. Jadi ini suatu saat dia akan ke sini teman-teman, jadi hati-hati ya. 129-nya ada kemungkinan ke sini ya. Ini harga wajarnya 121, sekarang 138, berarti betul sekarang lagi posisi mahal ya, kecuali teman-teman penganut PBP ya, mungkin 238 adalah saat yang murah sekarang ya. Targetnya bisa ke 170, kalau saya menargetkan ke angka berapa? 170 mungkin terlalu tinggi ya. Nah, saya di sini aja teman-teman. Tidak jauh-jauh di sini, area masih di area murahnya lah gitu teman-teman. Jadi untuk 3 tahun coba lihat dalam posisi murah teman-teman, 1 tahun dalam posisi murah banget, artinya kemarin sempat menyentuh ke bawah ya, masih ke bawah. Nah teman-teman untuk perhatikan aja area sini, suatu saat dia akan ke sini ya, suatu saat dia akan ke sini, maka hati-hati. Ketika ada uptrend, nikmatin aja kenaikannya dulu teman-teman, bisa sampai ke angka berapa nih, 152 gitu kan, targetnya seperti itu. Oke teman-teman, untuk tema seperti jadi ada pungutan dari bandar lokal dan foreign kecenderungan ke atas ada karena tanda-tanda kenaikan ke atas. Cuman harus hati-hati area 130-nya, karena itu adalah suatu saat dia akan ke sini, suatu saat dia akan ke sini ya teman-teman. Oke. Lanjut ya. Ada Ken. Ken ini target yang saya targetkan sudah ketembus, tapi nggak dikasih tahu nih, udah kejemput kali ya teman-teman kita ya. Dia menemukan target terbarunya di angka 645 teman-teman. Ini harga tanda-tanda kenaikan yang sudah terlihat. Di sini juga sudah ada terlihat tanda-tanda kenaikan di 630-nya ya. Nah, teman-teman sekarang bagaimana? Di sini juga ada tanda-tanda penurunan ya. Mudah-mudahan nih kalau tembus ini teman-teman nih 608 kasih tahu saya ya. Soalnya dia sudah ketembus sama yang namanya si shadow ya, tapi belum ketembus sama body. Jadi MA10-nya masih berada di bawah candle, artinya masih posisi downtrend. Bandar lokal lagi ngejual, bandar foreign sedikit sudah masuk. Ini per kemarin ya, tanggal 5 tanggal 6 kan belum ada transaksi nih. Tanggal 5 siapa yang masuk? Ini udah ada mulai diakumulasi ya foreign ya. Jadi teman-teman kalau nyangkut di area-area apa namanya? Sebentar, sabar. Sini ada CC yang masuk, dia jualan enggak? Dia tidak jualan, ngambil bulat ya 985, artinya kecenderungan ke atasnya ada kalau CC udah akumulasi. Target saya itu di angka 729 ya, ini target saya 729, target ke 1 ya, mudah-mudahan secepatnya ke situ karena tanda-tanda kenaikan sudah ada. Apalagi tapi jangan sampai teman-teman menghiraukan tanda-tanda penurunnya di 608. Ini ada area wajib untuk dituruni ya. Suatu saat dia akan ke situ. Kita lihat untuk Ken. Sekarang dalam posisi murah banget, 1 tahunan teman-teman lagi downtrend, lagi posisi murah banget. Ya teman-teman untuk 1 tahun, 3 tahunan dalam posisi agak sedikit murah ya. Murah bangetnya ada di angka 382, tapi kalau agak murah dikit agak di angka 3531. Kita 5 tahunan, kita 10 tahunan ini lanjut ya. 10 tahunan dalam posisi uptrend teman-teman, lagi posisi uptrend dan dia cenderung kemarin di harga IPO-nya waktu tahun 2019 itu di harga IPO-nya. Di harga IPO-nya lah, mungkin sedikit di harga IPO atau nggak di bawah, nggak di atas lah gitu ya. Ya perhatikan teman-teman, cek aja harga IPO-nya, ini lagi di harga IPO, bukan harga IPO-nya, tapi cenderung sedikit agak mahal. Maka kalau mau tunggu di 596 ya teman-teman, untuk sedikit murahnya di situ 596 ya. Maka saya mendayan ke angka 609 itu tidak muluk-muluk. Kenapa? Penurunan karena di sini lagi posisi kalau agak mahal dikit, tidak terlalu mahal, agak mahal kan harga tengahnya di angka 596, 600 lah gitu ya. Makanya saya menurunkan ke harga ini nggak jadi masalah. Kenapa? Di harga tengahnya. Murah enggak, mahal enggak, di harga wajar ya teman-teman, harga wajarnya. Jadi sekarang itu lagi harga mahal dikit gitu ya. Makanya kalau diturunin akan lebih baik lagi. Oke, ini untuk harga wajarnya ada di 904, artinya suatu saat akan kasih, cuman kuartal 3-nya belum dibahas, maka kita akan bahas nanti deh untuk Temas ya. Mudah-mudahan keburu ya ngebahas. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja untuk Ken ya.
Bandar lokal cenderung turun, ngejual, bandar foreign cenderung masuk ya. Oke, lanjut. Ada Campina. Ada ada cem ya. Nah, Campina itu bagus ya, sekarang ada menunjukkan target kenaikan baru ya. Ini kemarin kan target yang sudah ketembus ya, sama Shadow sudah, sama sekarang juga ini sudah. Kita bukan dihapus tapi kita akan pindahkan ke sini. Suatu saat dia akan ke 288 karena di sini juga sudah ketembus ya. Dia meninggalkan gap, tapi kalau meninggalkan gap harus hati karena tembus yang ini juga belum ditembus. 253 belum ditembus ya. Nanti teman-teman kasih kabar saya aja bila menembus 253 ataupun seperti halnya kemarin nih Pak menembus gitu. Kang menembus itu, Om menembus gitu. Biasanya seperti itu. Atau bro menembus bro itu ya. Kasih kabar nih yang punya emitennya ya. Karena tanda-tanda kenaikan sebenarnya sudah ada, teman-teman, tanda kenaikan sudah ada. Kita lihat untuk performanya, kita ulangi performanya lagi menurun ya. Menurun 80 poin ya, dari harga wajarnya 287 ke 204. Nanti 80 menurun aja, kinerjanya lagi menurun. Yang mudah-mudahan kalau tempatnya membaik bisa menjadikan ini uptrend. Sekarang lagi posisi uptrend, teman-teman, mau uptrend EMA 10 nya sudah mulai di bawah candle. Jadi tanda-tanda ke atas sudah ada. Bandar foreign akumulasi nggak nih? Bandar lokal, bandar foreign cenderung ngebuang, teman-teman ya. Beberapa hari ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 02 tuh ngebuang tapi sedikit-sedikit, tapi bandar lokal akumulasi. Perhatikan bandar lokal akumulasi. Dari tanggal segini aja deh kita cek ya, tanggal 19 November. Alah 20 itu kekliknya 20 kawan. Untuk domestik ada si PO AZ ya, PO ngambil 3,3 miliar ya. Terserah itu teman-teman beritanya apapun, yang penting kalau ada berita silakan kaitkan dengan berita, tapi kalau dari lukisan market maker terlihat jelas akumulasi daripada bandar lokal. Jadi kemungkinan ke atas ada, bandar lokal juga ada kemungkinan ngambil lagi gitu ya. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Terus ini juga hati-hati aja, cuma tetap harus hati-hati teman. Walaupun ada tanda-tanda kenaikan, kita harus hati-hati, kita harus punya manajemen atau punya trading plan yang baik ya. Makanya 2353 nya tidak saya cabut ya. Di sini ada sini nih si ekor hijaunya ada di angka 236, artinya suatu saat dia akan ke situ. Cem kita lihat untuk posisi 10 tahunan deh. Untuk posisi maksimalnya biar posisinya di mana teman-teman sekarang. Posisinya lagi murah banget. Dia belum pernah mencapai harga pucuk lagi di angka 1400. Tapi jangan muluk-muluk, ke angka 997 aja sudah luar biasa teman-teman ya. Ini saya berapa nih? Cuma 200 ya. Ya mungkin secara fundamental belum saatnya ke situ kali ya. Karena secara fundamental ini lagi posisi mahal teman-teman. Secara fundamental ya 270, ini fundamentalnya 204 harga ini lagi mahal. Tapi kalau dari cat punda ya, cat punda itu keseluruhan ini yang dibagi 3 ini dan posisi murah banget teman. Sekarang itu lagi posisi murah banget. Kemarin sempat murah bangetnya di angka 116 ya. Sekarang di posisi murah. Jadi targetnya hanya sebenarnya harga murah sedikit lebih mahal aja sih, 400 tapi jangan tinggi-tinggi lah saya bilang. Saya melihat ke 380 aja udah cukup lah, 380. Lanjut. Krakatau Steel ya. Keras itu kan lagi ada isu-isu lah gitu ya, apalah gitulah pokoknya. Terlepas daripada isu, ini adalah lukisan market makernya. Dan target saya target kedua ini ya. Target kedua itu di angka 170 ya. Ada sih 201 cuma saya belum arah ke situ. 170-nya. Karena situ ada si kepala merah. Dan perhatikan target kenaikannya belum ketemu 132 ya. Semua mau nembus dikit lagi sama sama Shadow saya bilang nggak usah lah ke situ gitu ya. Saya tidak akan cabut gitu kan. Nah, ini juga ada tanda kenaikan per hari kemarin, ada tanda kenaikan teman sini nih. Ya. Di berapa nih? 117-nya ya. Ada tanda kenaikan ke arah situ. Sini juga ada gap, artinya tanda-tanda kan sudah ada. Tinggal tunggu aja konfirmasi EMA 10-nya di bawah candle. Ini lagi posisi ke bawah teman EMA 10-nya ya. Kemarin sudah mulai bagus ya, diturunin lagi. Ya, itulah teman-teman yang namanya trading teman-teman. Kadang-kadang makanya kita harus punya trading planning itu seperti itu. Model udah bagus nih. Tunggu aja lagi, kalau dia bawa ke bawah lagi contohnya ke angka ini,
Lihat tuh range berapa persen. Cuma 5%, ya 5% masa satu kali tarikan juga bisa langsung kejemput. Contoh udah 10%, 15%, 20%, 40%, baru tuh teman-teman nge-average ya. 5% saya aja 10% aja sampai udah santai ya teman-teman. Baru 10%, 15% sudah mulai itu nyari tanda-tanda untuk average ya. Karena lumayan range-nya teman-teman. Bisa turun sampai 7% gitu kan. Oh lumayan nih, harganya udah mulai di bawah gitu kan. Harusnya sih harusnya di angka 40%, 30% baru average gitu kan. Harusnya, cuman sayang banget kalau tidak. Lumayan gitu juga sih kalau apa istilahnya average sedikit lah supaya naik sedikit bisa dijual tuh. Untung dari kemarin sekitar tambahan 10%, 20% lumayan teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman untuk keras juga hati-hati angka di 107-nya ya yang saya sampaikan di sini. Cuman dari bandar lokal sebenarnya udah ngambil teman, bandar lokal bagus ya pengambilannya. Kita cek dari tanggal 12 November deh. Nah, 12 November ini bandar lokalnya siapa? Ada YP ya. Di sini ada YP ya. Kalau YP saya cenderung sih masih yakin sekitar berapa persen ya? 50% lah, karena YP itu ada yang UE-nya juga, ada yang foreign-nya juga gitu kan. Terlihat jelas kalau YP ya, kadang-kadang membenari sesuatu, menguaikan sebuah emiten. Nah, kalau XL mungkin ya teman-teman kita banyak yang ambil karena mungkin sudah mulai ada yang average, ada yang baru ngambil di emas sebelumnya karena seperti itu teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai masuk, artinya mau memperdagangkan juga sudah mulai masuk ya. Nah, cuman sayang banget foreign lagi keluar teman-teman. Kemarin waktu ngambil di sini ya, foreign udah bagus gitu ngambil bersamaan dengan bandar lokal ngejual, foreign beli ya. Sekarang bandar lokal ngebeli, foreign ngejual ya. Mungkin ada gantian lah gitu, gantian ya. Tapi mudah-mudahan pas di up ya barang-barang ya. Oke, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi posisinya seperti itu, kita posisi keras. Kita lihat posisinya, kadang-kadang otak saya sama bibir saya suka tidak sinkron teman-teman ya. Apa yang saya pikirkan ternyata. Untuk kas sebelum terperhatikan, dia pernah harga tertinggi 2 kali ya di 751 nih. Kita lihat ke sini bisa aja asal LK-nya perbaiki aja teman-teman ya. Kalau enggak bandarnya mau. Ini juga udah posisi murah banget teman-teman. Artinya kecenderungan ke atas ada ya teman-teman. Jadi saya menarikkan ke angka 170 sama 200 itu tidak muluk-muluk. Kenapa? Pernah kok ke sini gitu. Suatu saat akan ke sini kok. Ya tinggal lihat aja LK-nya, biasanya sesuaikan dengan LK ya. Mudahan ya, keras ya. Kadang-kadang kalau nggak salah keras itu plat merah kan. Plat merah kalau plat merah itu plat merah bukan sih kalau keras itu, tunggu sebentar ya. Ya benar teman-teman, kalau keras itu kan plat merah ya. Plat merah itu kadang-kadang begitu teman-teman ya. Karena memang si emitennya jarang ngejual saham, bukan jarang lagi, malahan harus ada persetujuan daripada DPR ya untuk menjual barangnya. Nah, jadi kadang-kadang itu emang dikuasain sama bandar-bandar luar, teman-teman, makanya bukan bandar-bandar luar negeri gitu ya. Bandar-bandar di luar daripada emiten itu. Jadi kecenderungan dihajar sama emitennya kemungkinan kecil, teman-teman. Kita juga akan tahu nih, contohnya keras mau ngejual sahamnya karena mengalami bla 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 gitu, tiba tahu pasti di berita karena kan keterbukaan informasi. Cepat-cepat kita jual daripada dihajar gitu kan sama emitennya. Makanya teman-teman kalau keras itu ya cenderung kalau yang main di BUMN ya plat merah cenderung aman. Kenapa? Kadang-kadang dalam ruginya aja masih di up teman-teman. Dalam ruginya aja masih di up. Ya. Contohnya LK-nya negatif gitu ya. Dalam ruginya ya. Itu masih di up karena bandarnya cenderung masa santai di situ ya. Kenapa? Tidak akan dihajar sama pemilik emiten. Nah, itulah teman-teman kalau BUMN seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja ya teman-teman. Cenderung kalau keras itu lagi murah teman-teman ya. Targetnya mungkin ke 170 bisa lah teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin nanti akan kita bahas lagi emiten-emiten selanjutnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa beli saham itu di bawah, jangan di atas ya. Jaga kesehatan teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.